Formik adalah salah satu modul yang sangat populer di kalangan pengguna React untuk generate form sekaligus untuk validasinya. Nah, dikutip dari dokumentasi resmi Formik, dan dia ada di formik.org. Ada beberapa opsi untuk initiate Formik, mulai dari use field, use Formik context, with Formik, bahkan ada opsi defaultnya. Nah, ini yang akan kita coba di video kali ini. Mari kita mulai. Beberapa pembahasan yang akan kita masukkan di kali ini adalah beberapa cara untuk initiate Formik, mulai dari use field, use Formik context, dan with Formik. Dan masing-masing dari initiate ini wajib mencangkup pertama generate dan render form sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah sudah mencakup untuk validasinya dan support untuk submit. Untuk semua demo kami lakukan di Code Sandbox dengan sedikit utak-atik template bawaan dari Bulma biar terlihat lebih menarik. Kita mulai dari standar use ini adalah kita menggunakan Formik dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya sehingga terbentuk form yang tercipta. Ya kurang lebih nanti kita akan membuat sebuah form berisi field login sepertinya, username dan password, termasuk validasi required. Yang pertama dilakukan adalah install Formik terlebih dahulu dengan npm atau yarn atau pnpm. Karena di sini saya pakai sandbox, berarti saya menambahkannya ada di sebelah. Wait, saya agak lupa nih, sepertinya ada di sini. Di sini. Formik. Oke, sudah terinstall. Untuk standar use-nya saya letakkan di sini saja, standard use. Oke, kurang lebih seperti ini nanti untuk proses kami memecah-mecah komponen ini agar lebih mudah dibaca, biar tidak terlalu panjang. Nah, kita beralih ke dokumentasinya. Di sini Formik menyediakan seperti field, kemudian untuk menampilkan error message, dan ya kayak itu aja sih. Dan kemudian itu wajib dibungkus dengan komponen form dan komponen utamanya jadi Formik. Coba kita coba. Importnya from Formik, dan yang diimport itu ini kecil harusnya. Formik sebenarnya tidak ada auto ini suggestion dari Code Sandbox, atau perlu di-reload ya. Field error message. Masih merah. Ops, string ya. Ini agak lupa gue. Nah, ini wajib dibungkus dengan main komponennya ini Formik. Ini berisi untuk initiate formnya nanti. Baru di dalam formnya dibungkus dengan form. Ini pengganti dari form HTML yang biasa kita pakai untuk form. Dan perlukan apa saja? Untuk initiate values, object. Sorry about that. Initial values. Ini kita perlu dua field. Ini username, default value-nya string kosong, dan password. Default value-nya juga string kosong. Sebenarnya agar bisa dipakai nanti kita bikin saja. Variable terpisah biar memudahkan untuk proses copy paste.
Biasanya kebiasaan jika ada konstanta dengan huruf besar di bagian awal. Kemudian validate. Ini juga dipisah saja. Argumennya values, ini sudah bawaan dari Formik. Coba di sini kita return error tuh defaultnya kosong. Objek sepertinya. Ya. Wih. Errors karena tidak hanya mengembalikan satu error. Validation handler. Dan yang terakhir adalah ketika on submit. Oke. Ini pakai kopas saja. Nah, untuk submit handlernya saya letakkan di sini. Argumennya values. Paling hanya support untuk console log value saja, memastikan value-nya sesuai dengan yang di input user. Oke, so far so good, berarti saatnya untuk menggambar field-nya. Di sini ada field dengan tabnya email, saya ganti tipe teks. Ini nanti akan merender input tipe teks, kemudian name-nya sesuai dengan initial value yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini username berarti dia username dan akan mendapat default value string kosong. Kemudian error message untuk merender error ketika validasinya tidak sesuai. Dan itu ditunjukkan di bagian name-nya, berarti di sini kita masukkan username. Dia akan dibungkus di dalam div. Saya membutuhkan label biar agar terlihat menarik. Username ini saya taruh bawah aja ya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Dan ini kita perlu satu lagi field untuk password. Tabnya password untuk render input tab password yang menghasilkan dot dot dot. Ya, dan Formik akan otomatis menggenerate ini formnya. Nah, agar sesuai dengan stylingnya di Bulma, ini perlu class, saya agak lupa classnya, kalau nggak salah itu input. Coba cek di sini. Nah, ini dia. Class name-nya input, oke. Sebenarnya ini memerlukan padding, saya tambahkan di sini aja dengan styling inline. Sudah disiapkan sama ini code sandbox. Ini 10 px. Ya, cukup lah. Oke, saya lebih menarik. Ya, input tipe teks dan input tipe password ini bisa langsung di-inspect untuk membuktikannya. Oke, sesuai. Ya, kurang satu lagi ya, ini untuk submit. Button ini tidak perlu bawaan dari Formik karena tidak menyediakan, bisa buat sendiri.
type-nya submit. Perlu spasi. Ini biar cepat aja saya pakai BR. Oke, mungkin belum menyediakan styling untuk button. Nah. Class-nya button, class name-nya button. Sampai step sini form sudah tergambar dengan cukup baik. Tinggal kita tes untuk submit-nya apakah benar bisa bekerja untuk konsol submit values ini. Dan seharusnya dia masuk ke sini. Oke, so far so good. Nah, berarti tinggal step terakhir yaitu untuk validation. Nah, gampangnya di format ketika ada changes ataupun ketika klik submit, validation handler ini akan tertrigger untuk bisa kita utak-atik bagian values-nya dan mengecek apakah sesuai dengan validasi. Di sini kita buat validasi gampang saja untuk cek apakah benar-benar di input untuk form ini. Di values ini kita bisa mendapatkan value yang didapatkan dari username dengan value.username. Jika value username kosong, maka akan keluar error di bawah field value username-nya. Username wajib diisi. Begitu pula dengan ketika password-nya kosong. Ini hanya contoh simple untuk membuat validasi di Formik. Kita tes dulu dengan reload. Seharusnya jika klik login dia akan melakukan validasi dan validasinya sesuai dengan yang sudah dibuat di bagian validation handler. Begitu pula ketika user melakukan changes. Misal di username dulu. Ini saya ngetik something dan saya hapus, maka validasinya juga akan tercall. Ini misal saya pindah ke bagian password. Ini tertrigger ketika on blur. Ya, kurang lebih seperti itu untuk standar use di Formik. Dan ini masih dibuat expert lagi dengan beberapa macam opsi yang tersedia di Formik. Sekarang kita beralih ke usefield. Dari sampel dokumentasinya, usefield di sini digunakan untuk memecah komponen field. Jadi bisa membuat fieldnya lebih reusable dan mengurangi codingan. Oke, kita ikuti sesuai dengan arahan yang ada di dokumentasinya. Nah, di sini kami sukan untuk komponen usefield-nya. Dan nanti rencana untuk komponen field-nya yang sudah terpisah akan diletakkan di input field ini. Nah, kita mulai code-nya dulu dari children, dari level yang paling bawah. Di sini dia memerlukan untuk import. Oke. Kita ikuti. Dari Formik memerlukan Oke, sepertinya hanya memerlukan usefield untuk di bagian children-nya. Ons input field. Props yang diterima. Label sama dia menerima semua props dengan titik-titik ini. Nah, di sini kita pakai komponen yang sudah kita buat tadi. Tapi sepertinya tidak bisa langsung kopas karena masih menggunakan komponen bawaan dari Formik. Nah, ini yang kita buat di bagian 1. Ya, sebenarnya kita buat ulang saja tapi dengan sedikit modifikasi. Ini bisa dikopas. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk field ini diganti dengan input saja. Input type-nya kita ambil dari props.
Oke, sebenarnya seperti ini saja. Tabnya bisa diambil dari props ini dengan cara ini mengirim semua props di bagian input. Ya, ini bisa lebih simple. Ya, kurang lebih code-nya seperti ini. Dan untuk error message, nah username ini ngambil dari label. Oke, tinggal error message dengan pengondisian dari meta touch dan meta error. Nah, untuk meta touch ini bisa dapatkan dari usefield yang sudah diimport sebelumnya. Nah, di sini ada dua pengondisian untuk menampilkan pesan error dari Formik menggunakan useField, meta touch dan meta error. Meta touch sendiri ditujukan ketika fieldnya sudah benar-benar di touch atau diactivate oleh user. Semisal, jika tanpa meta touch, ketika ada satu error maka yang lainnya juga akan tampil error. Padahal kan, misal password ini belum pernah sama sekali kita klik atau kita input. Nanti bisa langsung kita show untuk tanpa dan menggunakan meta touch. Field kita kirimkan sebagai props di input. Ini bawaan dari useField, seperti helper tidak digunakan. Ya, di sini helpers ya tidak digunakan. Nah, untuk tampilan error sendiri sebenarnya agar menarik kita cari di Bulma. Mungkin ada something menarik. Oh, ini dia. Help. Wait, belum terkopas dengan cukup baik. Ini bisa berbeda-beda tergantung dari framework yang digunakan. Atau mungkin menggunakan style sendiri. Yap, untuk input fieldnya sudah ready. Coba kita tes di bagian main komponennya. Import terlebih dahulu. Kan saya langsung pakai di sini. Name, type, and label. Simple. Username, ini type-nya text. Dan mulai melambat. Dan yang kedua itu password, type-nya password. Labelnya password. Dan masih ada error di sini di bagian get field props. Wait, kita finishing dulu saja untuk tambah input. Button submit, mirip dengan ini. Oke, cek di input field. Atau mungkin karena ini belum dibungkus ya, belum dibungkus dengan Formik, ya bisa jadi. Nah, di sini kita memerlukan Formik untuk membungkus semuanya. Nah, ini bisa diimport dari dengan mengisi initial value dan ketika on submit. Name, password. Default value-nya adalah string kosong.
Oh ya mungkin karena ini ya, dia memerlukan dibungkus lagi dengan form. Yap, kita ikuti aja untuk dokumentasinya. Karena di sini saya tidak menggunakan TypeScript, ada beberapa yang bisa dihapus. Oke, so far so good. Tapi sepertinya untuk input class name-nya tidak tergenerate dengan cukup baik. Oh, di bagian sini. Kita melakukan class name. Oke, input. Untuk formnya kurang lebih sudah sesuai dengan ekspektasi. Tinggal kita cek untuk submit-nya apakah benar-benar bisa berjalan dengan baik. Harusnya tampil di konsol. Oke, name, username, password. Sip, so far so good. Tapi kenapa ada name-nya? I see, salah tulis. Let's try again. Oke, save dulu. Mungkin ini harus di-reload ya. Coba saya reload. Nah, ini lebih clean. Sekarang tinggal untuk validasinya. Ini persis dengan yang close others. Persis dengan yang kita buat sebelumnya. Ini bisa di-kopas. Nah, ini dia. Validate validation handler. Untuk validation ini bisa dikombinasikan dengan Yup, dan ini akan membuat Formik ini lebih powerful lagi. Nah, tapi ini ada di part kedua, yaitu Formik dengan Yup. Goal untuk kali ini adalah hanya membuat Formik, initiate Formik tepatnya, dengan beberapa macam metode yang sudah disiapkan di dokumentasinya. Untuk kemudian kita cek apakah rendernya sesuai ekspektasi, kemudian submit-nya bisa digunakan, dan validasinya bekerja dengan cukup baik. Yap, sesuai dengan ekspektasi. Validasinya bekerja cukup baik sesuai dengan yang di awal tadi ketika klik tombol submit maupun ketika ada on change. Dan berikut adalah sampel Formik menggunakan useField. Sebelum kita lanjut ke spek berikutnya, ini akan menarik jika field ini dibuat dengan border merah ketika ada error validation, mirip dengan yang ada di Fulma ini. Cukup dengan menambahkan class is danger. Oke, ini harusnya easy. Nah, ini cukup tambahkan di sini tapi perlu kondisi. Wait, kita coba dulu. Apakah sesuai? Yup, jadi merah. Berarti tinggal convert ini ke sebenarnya pakai string template dan tambah kondisi ini. Is danger hanya akan ditambahkan ketika meta torch dan meta error. Dan oke, kita tes dulu untuk yang touch-nya. Yup, sesuai ekspektasi. Dan kita press. Oke, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Use Formik. Dibaca sekilas, sampel code-nya ini mirip dengan yang standar use. Bedanya kita tidak memerlukan menggunakan komponen dari Formik. Bisa menggunakan komponen sendiri. Sehingga yang diimport hanya untuk use Formik-nya aja. Oke, let's get started. Di sini saya sudah siapkan komponen kosong untuk use Formik. Dia akan terrender di paling bawah ini. Oke, yang perlu import pertama adalah use Formik dari Formik. Oke, formnya bisa menggunakan form dari ML. Ini saya bungkus langsung aja. Ya, kita gambar dulu untuk ini ya, untuk HTML-nya. Ini sepertinya bisa pakai dari yang useField. Ya, ini dia.
Oke, nanti kita hapus beberapa. Biarkan error dulu. Oke, use formic. Initial value-nya, nah, ini ada 2 input seperti sebelumnya, username string kosong dan password string kosong. On submit-nya cukup di console log saja. Validate-nya nanti dulu. Kita coba memastikan ini jalan. Oke, baru cek errornya apa nih. Use formic. As already been declared. I'm sorry, ini harusnya huruf besar aja. So, standar penamaan komponen di React. Oke, ini pasti banyak error nih bawah ini karena memang tidak ada. Ini saya input manual saja. Name. Ntar, biar sama. Kemudian input tab-nya teks. Hapus. Oke, kita buat ini saja. Static dulu. Oke. Error message. Class name-nya input. Oke, sudah terrender. Sepertinya biar gampang untuk previewnya, kita buat urutannya gini aja ya. Yang lama bawah, yang baru-baru atas. Biar tidak perlu scroll-scroll. Berarti urutannya kayak gini. Cuma 1. Ya mirip array push lah. Enggak juga ya. Array unsafe. Dari paling atas. Oke, ya perlu 1 HR lagi. XR di sini. Nice. Kembali ke use formic. Oke, statiknya sudah jadi. Wait, kurang 1 lagi. Oh iya, sepertinya nanti saja. Sekalian bikin handlingnya. On change. Ini diambil dari formic yang sudah diinitiate tadi. Nah, ini. Formic.handleChange. Ini dia akan langsung tahu name-nya apa di dalam handle change ini. Value-nya. Ambil dari formic values dot username. Nah, default-nya ambil dari initial value. Dan untuk handling error-nya sepertinya tidak ada. Oke, nanti kita cek. Memastikan submit-nya jalan dulu. Berarti tinggal dikopas untuk yang password. Formic, name-nya. Oh iya, name-nya belum ada di sini. Oke. Udah jadi nih ya paling atasnya. Username. Wait, saya mau ngambil submit button di use field ini. Sip. Mari kita cek submitnya. Username. Wih, something wrong. Password. Name-nya udah bener password. Nah, value-nya. Oke, sorry about that. Type-nya. Sip. Password sama username. Login. Wah, tidak terkonsol. Oke, ini saya tahu nih, karena dia akan reload. Ini metodenya saya ganti post saja, harus action-nya packer. Let's try again, username, password. Sepertinya tidak perlu karena saya cek dokumentasi on submit. Nah. Oke.
Yap, so far so good, submitnya bekerja dengan baik sesuai dengan diinputkan. Dan saatnya kita memasang untuk validationnya. Karena di sini tidak ada, mungkin kita coba-coba dulu apakah ada di dalam Formik ini untuk validationnya. Nah, untuk itu kita memerlukan memasang validation. Ini bisa diambil dari use field yang sebelumnya dibuat. Cukup cek required. Validate ini validation handler. Coba ini saya kosongkan, buka konsol dulu. Isinya ini set forming itu values, sepertinya ada di sini errors username touch. Mirip. Oke. Berarti saya bisa kopas ini deh. Nah, berarti untuk cek errornya di use formik bisa pakai kondisi ini. Formik.touch. Name inputnya berarti username. Formik ini tergantung namanya ya, karena saya di sini initiate-nya formik jadi pakai formik.error. Username juga. Pakai S kan? Errors dan touched. Oke, errors. Cek satu dulu. Jika ini jalan tinggal dikopas ke password. No, tidak jalan. Gampangnya ya tinggal di konsol aja isinya apa sih sebenarnya. Wah, di sini hanya tertrigger ketika klik submit. Mungkin ada yang kurang ya ketika on blur. Tapi setidaknya udah benar sih cara ini menampilkan errornya. Kita pakai password buat sampel. Belum dipasang tadi ya, reload aja lah. Synchronize 4.2 use formik. Karena sudah tahu dalamannya, ini bisa dihapus aja untuk kosaloknya biar makin bersih. Handler blurnya sudah dipasang, coba kita cek. On blur, yap, sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya ini perlu di reload ya. Oh no, ini belum dipasang untuk menampilkan message error ya. Di formik.set password. Sip, so far so good, dan untuk use formik sudah beres. Kita lanjut ke berikutnya. Use formik konteks dari docs-nya. Ini adalah salah satu cara untuk membuat custom React hook yang return values dari formik. Dan dari sampelnya ini sepertinya dibuat untuk auto submit ketika input token. Nah, kali ini berbeda, kita pakai sampel yang mirip saja, bukan untuk login. Konsepnya setelah user input token 4 digit, maka otomatis akan submit ke service untuk memastikan tokennya sesuai atau tidak. Oke, mari kita mulai. Di sini sudah saya siapkan untuk empty component use formik content ada di sini.
Dan di sini memerlukan dua komponen sepertinya. Komponen pertama berisi field form. Dan yang terakhir adalah untuk auto submitnya, dia akan membaca values dan submit menggunakan submit form dari useFormic context. Nah, untuk auto submitnya bisa kita reusable saja. Jadi kayak kita mulai buat untuk yang input fieldnya. Tipnya tel, name-nya token, oke, ini dibungkus dengan formic initiate. Nah, sampai sini. Untuk formnya dia pakai form. Oke. Ntar kita perbaiki errornya nanti dulu aja di finishing, mumpung tahu. Oke, yang diisi pertama initial values-nya token. Oke, default string-nya 0. Empty space. Validasi ini bisa values token length-nya jika di bawah dari 4, kita input 4 aja biar. Jika di bawah dari 4 biar minimalis. Oke, sama. Jadi jika nanti inputnya misal 1, 2, 3, nah ini pasti error. 4 baru valid. On submit-nya sepertinya kita ambil console log saja. Values. Entah kenapa dari sampel-sampel di dokumentasi resmi Useformic ketika submit itu dipasang timer dulu sekitar 1 detik. Mungkin biar aman values-nya benar-benar dapat yang terakhir ya. Ini bisa kita ikuti saja. Wait-nya apa ya? JSON string-nya. Oh, tidak usah. Bisa diabaikan. Oke, ini memastikan untuk tidak ada tombol submit karena ini auto submit. Memastikan submitnya bisa berjalan. Auto submit. Tidak ada error di sini. Oke, di auto submit token dia membaca values sama mendapatkan function untuk submit. Values tokennya wajib 4. Oke, let's get started. Ini kayak di-reload dulu. Yap, kurang 1 masih, atau nanti saja ya. Oke, tidak ada konsol baru di sini. Auto submitnya masih belum jalan, sepertinya ada yang kurang. Coba kita konsol di sini saja. Tidak tertrigger untuk value barunya. Oh, di sini dia pakai ini ya, komponen dari Useformic sendiri. Pakai buatan sendiri. Oke, tidak apa-apa. Di class name-nya saya samakan. Nah, di sini baru terbaca. Nah, ini dia error message. Apakah bisa langsung digunakan seperti ini? Token, dan jangan lupa diimport. Ini belum ada stylingnya, paling cuma teks hitam biasa. Oke. Nah, ini sudah 4 dan dia langsung submit. Nah, ada di bagian ini. Yap, auto submitnya berjalan dengan cukup baik. Coba kita kasih styling sekalian biar keren. Pas namanya tadi apa ya?
help is danger. Wih. Ntar kita bersihkan konsolnya dulu biar bersih. Reload. 1. Oke, 2. 1, 2, 3, 4. Dia langsung submit. Nice. Dan kurang lebih inilah sampel untuk useFormic context. Oke, sampai di tab paling akhir, yakni WithFormic. Konsep dari WithFormic ini adalah untuk membungkus komponen sehingga kita bisa di bagian komponen level children-nya menggunakan Formic ini berdasarkan props yang dikirim dari parent. Ya gampangnya kita bisa pakai sampel yang login tadi, username and password. Sudah saya siap file kosongnya. Diimport dulu yang mau dipakai. Hanya WithFormic saja. Oke. Berarti di sini perlu wrapper sama komponen berisi form. Sepertinya saya buat baru saja. My form. Ini saya login form. Biar sesuai dengan case-nya. Oke, login form itu isinya kita abaikan dulu untuk propsnya. Oh ini ya, berarti ini bisa ambil sepertinya di useFormic. Oh ya, kita bisa ambil di sini. Semuanya di return. Oke, di sini menerima props. Wah, ini seperti dengan props yang diterima sama ini, useFormic persis. Hanya saja kalau useFormic itu kan dapatnya dari initiate, nah dari variable ini, variable formic, useFormic. Kalau dari WithFormic itu dapat dari props. Berarti formic.nya ini tinggal dihapus, ambil dari props. Values, touch-nya juga ada, persis. Kalau pakai VS Code tuh tinggal di find and replace sih. Tapi ini ada nggak ya di Code Sandbox? Oke, daripada cari-cari gini, kita langsung hapus manual aja. Oke. Apalagi yang kurang di bagian wrapper-nya, berarti bungkus dengan WithFormic seperti ini. Oke, ini saya hapus saja. WithFormic. Wait. Langsung object. Map props to value dengan initial value. Wow. Tunggu sebentar. Oke, I'm back. Berarti initial value-nya tadi username and password. String kosong masing-masing. Terus apa lagi? Valid. Nah, ini bisa reusable dari useFormic. Persis. Tinggal di kopas. Oh, tidak bisa taruh sini. Berarti validate-nya kita bikin inline function. Oke, tapi masih ada yang merah ya. Sorry about that, harusnya kecil. Terus komponen yang dipakai. Login form. Oke, sudah jadi. Coba kita cek. Wah, ini langsung jalan nih untuk check on blur validation-nya. Coba kita cek lagi untuk validation ketika submit. Ini kita balik dulu ya. Karena sudah langsung jadi ternyata validation-nya.
Oke, validation ketika submit juga sudah oke. Coba cek, wait. Coba cek di konsol untuk tes submit. Username, password. Oke, handle submit not function. Wait. Sorry about that. Bisa di handle submit. Ada di bagian ini ya wrappernya, di yang pakai with formic. Tes lagi, username, password. Oke, so far so good. Dan with formic sudah bekerja cukup baik. Nah, ini adalah penutup dari part 1 untuk formic getting started. Nah, untuk part 2-nya adalah menggabungkan formic dengan Yoop untuk validasinya lebih powerful lagi dan lebih reusable. Setelah ada bonus sepertinya, kita buat formnya lebih dinamik. Misal ada field yang bisa ditambahkan ketika user klik tombol plus. Misal apa ya sampelnya? Oh ya, misal ada input untuk... Gampangnya seperti gambar ini. Jika di plus, maka inputnya akan terus bertambah. Nah, ini kita masukkan part 2 saja. Sampai jumpa di video mau coding berikutnya.